Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Diroh, NIM E 2019-1101. Saya dari kelompok 11 mau melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai menghadapi persaingan. Baik, selanjutnya mengenai mempertahankan pangsa pasar. Nah, berbicara pangsa pasar itu pada prinsipnya itu mempertahankan pangsa pasar tidak jauh dengan merebut pangsa pasar. Di antaranya menurunkan harga, meningkatkan dana promosi, fokus pada inovasi, blokir akses distribusi, menunjukkan komitmen kuat pada setiap produk, pemasaran relasional, strategi imitasi. Pertahanan posisi berarti menduduki ruang pasar yang paling diinginkan dalam pikiran konsumen. Dan yang pertama yaitu mengenai pertahanan sisi. Meskipun pertahanan posisi sangat penting, pemimpin pasar jangan harus membangun pos-pos luar untuk melindungi garis depan yang lemah, yaitu dapat bertindak sebagai baris invasi untuk melakukan serangan balik. Pertahanan preemptif. Perusahaan dapat meluncurkan pertahanan preemptif dalam beberapa cara. Perusahaan dapat melakukan perang gerilya di seluruh pasar. Selanjutnya, pertahanan serang balik. Ketika diserang, sebagian besar pasar akan merespon dengan beragam balasan. Dalam serangan balik, pemimpin dapat menghadang penyerang secara frontal atau menghantam produk pendampingnya atau menghancurkan gerakan menekan. Selanjutnya, pertahanan mobil. Dalam pertahanan mobil, pemimpin membentuk daerah kekuasaan ke wilayah baru yang bertindak sebagai pusat pertahanan dan serangan masa depan. Pertahanan kontraksi. Terkadang perusahaan besar harus menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi mempertahankan semua wilayah mereka. Selanjutnya, memperluas pangsa pasar. Di banyak pasar, suatu titik pangsa memiliki bernilai puluhan juta dolar. Karena biaya membeli pangsa pasar yang lebih tinggi bisa jauh melebihi nilai pendapatannya. Perusahaan harus mempertimbangkan 4 faktor sebelum mengejar peningkatan pangsa, yaitu yang pertama, kemungkinan memproduksi tindakan antirus. Pesaing yang cemburu sering meneriakkan monopoli jika sebuah perusahaan dominan melakukan penetrasi lebih jauh. Biaya ekonomi. Mengejar pangsa yang lebih tinggi tidak terlalu disarankan ketika hanya ada sedikit skala ekonomi atau pengalaman ekonomi. Melakukan kegiatan penasaran yang salah. Perusahaan berusaha meningkatkan pangsa pasar dengan menurunkan harga lebih jauh dibandingkan pesaing umumnya. Pengaruh peningkatan pangsa pasar terhadap kualitas aktual dan kualitas anggapan. Selanjutnya, strategi kompetitif lain. Yang pertama, strategi penentang pasar. Banyak penentang pasar yang bisa mapan atau bahkan melewati pemimpin pasar. Penentang-penetapan aspirasi tinggi, mendongkrak sumber daya, dan mereka sementara memimpin pasar, sering menjalankan bisnis seperti biasa. Yang mengenai itu, yang pertama, mendefinisikan tujuan, strategi, dan lawan. Penentang dapat menyerang pemimpin pasar.
Ini adalah strategi beresiko tinggi tetapi berpotensi mendapatkan imbalan yang tinggi pula. Terus penantang dapat menyerang perusahaan yang seukuran dengannya, di mana perusahaan itu tidak melakukan pekerjaannya, tidak mempunyai cukup dana. Selanjutnya, penantang dapat menyerang perusahaan lokal dan regional yang kecil. Selanjutnya, memilih strategi serangan umum. Yang pertama, serangan frontal. Dalam serangan frontal murni, penyerang menyamai produk, iklan, harga, dan distribusi lainnya. Prinsip kekuatan menyatakan bahwa pihak yang mempunyai sumber daya lebih besar dan menang. Baik, terima kasih. Itu penjelasan mengenai materi dari saya mengenai menghadapi pesaing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.